Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Diki Firdiansyah dengan NIM 0553669913 Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata pelajaran atau prodi basis data, di mana diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi sesuai dengan panduan pada BMP MSIM 4206 basis data. Oke, karena kemarin kita sudah membuat pada tugas 2 itu sebuah database yang saya namai di sini basis data 2, dalam buku itu dinamai dengan rumah sakit, dimana dalam database basis data 2 punya saya ini, saya sudah menginputkan beberapa nama pasien sebagai contoh. Kalau di basis data di tugas 2 itu kemarin kita diminta untuk melakukan pembuatan basis data 2 ini sesuai dengan IRD yang sudah diberikan. Kita di sini akan melakukan praktikum transaksi menggunakan data yang atau database yang ada pada berasal dari tugas 2. Oke, di sini saya diminta kalau dalam buku itu untuk membuat sebuah rutin, di mana mencakup rutin mulai dari commit, rollback sampai dengan save point atau checkpoint. Oke, untuk itu kita sudah mempunyai tabel data yang saya pada kesempatan kali ini saya isikan 4 data pasien saja, dan nanti juga diminta untuk saya akan mempraktekkan praktikum data terdistribusi dengan penjualan obat menggunakan trigger. Oke, kita ke operasi prosedur dulu, atau kita menggunakan rutin. Di sini saya sudah membuat beberapa rutin sebagai hasil dari bukti atau bahwasanya saya telah mempelajari sesuai dengan yang diminta di buku. Saya pertama membuat rutin bernama insert, dimana insert ini adalah memasukkan data ke dalam database pasien dalam database data basis data 2 dengan di tabel pasien. Jadi di sini kita tuliskan insert to pasien yang diawali dengan begin dan start transaction. Lalu kita masukkan tabel-tabel yang ada di dalam pasien atau kolom yang ada dalam pasien, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin. Di sini saya tuliskannya secara hardcode ya, dimana ID pasien dan alamat serta jenis kelamin pasien sudah saya inputkan dalam kode SQL langsung. Ya, untuk kita ketahui ya, di sini data pasien kita kan awalnya hanya 4 ketika kita menuju ke atau menggunakan rutin ini, lalu kita execute, maka rutin ini akan otomatis menginputkan data pasien bernama Tito dengan alamat tersebut dan jenis kelamin tersebut ke dalam tabel pasien kita atau tabel berisi data pasien kita. Nah, data ini belum tersimpan secara permanen atau belum masuk ke dalam tabel pasien karena kita belum melakukan perintah yang namanya commit. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, data pasien tetap bertahan di 4 data saja. Oke, itu untuk insert pasien. Lalu kita masuk ke prosedur dari rutin commit, insert plus commit, yang tentunya di sini juga dalam BMP diberikan contoh. Kalau sesuai contoh di buku mata pelajaran basis data itu, kita melakukan insert data seperti tadi, lalu diakhiri dengan commit di akhir perintah. Maka data, dengan harapan data yang sudah kita inputkan ini akan terinputkan secara permanen ke dalam tabel pasien. Oke, untuk itu langsung kita coba saja.
maka hasilnya kita bisa lihat di sini. Oh, sebentar. Execute pasien error, insert commit PMP. Unknown list. Sebentar, terjadi error. Di sini saya melakukan kesalahan dalam penulisan ya. Ini harusnya pasien. Nah, maka kalau kita coba jalankan ulang, insert BMP yang mana tadi? Set commit BMP. Nah, data itu akan masuk ke dalam data tabel pasien, di mana data itu dengan alamat jalan Papis Haji berjenis kelamin laki-laki ini sudah terinputkan secara permanen, yang artinya data sudah benar-benar masuk ke dalam tabel pasien kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan itu untuk insert commit. Sudah kita lakukan untuk pembuatan rutinnya atau pemahaman rutinnya. Kita hapus dulu untuk kita drop data pasien nomor 6. Lalu selanjutnya kita melakukan praktikum yang bernama rollback. Pada buku mata pelajaran basis data kita diberikan contoh rollback itu seperti ini. Update pasien, set nama pasien itu, where ID pasien, rollback. Jadi analoginya, rollback ini berfungsi ketika kita bisa memanggil ulang data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel, namun belum terkomit. Jadi fungsi rollback ini adalah seperti callback suatu data yang belum masuk secara atau diberikan eksekusi commit pada perintah akhirnya. Misalkan kita berarti memakai rutin dari insert commit insert 1 yang ini, dimana insert ini belum disertai commit di dalamnya. Lalu kita coba menggunakan rollback dari BMP versi 1. Nah, maka data akan sepenuhnya hilang atau tidak jadi untuk diinputkan atau diproses, karena rollback ini menarik data pasien kembali dengan atas nama Tito dengan ID pasien nomor 6. Lalu kita berikan perintah rollback, lalu kita commit, yang artinya data tidak jadi untuk dimasukkan. Untuk pada contoh 2, seharusnya di dalam contoh 2 rollback ini, pada praktikum di buku mata pelajaran itu entah kenapa saya terjadi error berkali-kali ya, dimana seharusnya dalam rollback versi 2 ini kita di dalam contoh itu diberikan gambaran ketika kita memasukkan sebuah data pasien, lalu kita rollback, kita update. Nah, ketika menggunakan query update, entah kenapa SQL saya itu error atau rutin yang saya buat itu tidak berjalan, sehingga saya cari-cari baik di surfing melalui internet ataupun AI. Akhirnya saya menemukannya di AI. Harusnya kita pakai insert into. Saya juga sudah melakukan email kepada Bapak dosen selaku pengajar dari mata kuliah basis data ini sendiri melalui email Outlook yang ada di Universitas Terbuka. Oke, langsung saja ya, kita anggap saja berarti dalam skema atau skenario ini kita sudah memiliki data yang bernama Tito dengan ID nomor 6, alamat Jalan Papis Haji. Kita rollback data Tito ini, lalu kita replace menggunakan data yang bernama Tito Alba di jalanan dengan jenis kelamin perempuan.
Oke, berarti untuk pertama kita masukkan dulu insert satunya, kita jalan pakai saji yang belum datanya yang belum tercommit. Untuk selanjutnya kita menggunakan rollback versi 2 dari BMP, yang dimana rollback ini skenario-nya adalah menarik data dengan nama Tito jalan pakai saji jenis kelamin laki-laki, lalu digantikan dengan data Tito Alba di jalanan ID 7 dengan jenis kelamin perempuan. Di sini juga terdapat commit ya, yang artinya data setelah di rollback dan di replace, data nomor 7 ini adalah data akhir yang dimasukkan ke dalam tabel pasien. Oke, langsung saja kita execute. Maka hasilnya akan tampil Tito Alba di jalanan dengan jenis kelamin perempuan, atau data kita terupdate menjadi data baru ini. Oke, kita bisa cek di tabel pasien. Nah, data nomor 7 dari hasil replacean data nomor 6 tadi sudah masuk dalam tabel pasien. Kita hapus dulu. Selanjutnya kita melakukan setelah pembelajaran tadi saya juga sudah sempat mempelajari, karena hasil analisa saya secara mandiri, hasil dari tanya-tanya AI sebenarnya, itu kita sebenarnya bisa melakukan, kalau dalam BMP itu diberikan contoh itu hanya menggunakan query atau pembuatan rutin menggunakan GUI dari graphic user interface dari PHP MyAdmin sendiri, yang dimana parameter yang diberikan atau query yang ditanamkan itu cenderung hardcode, atau dimana simulasi yang diberikan itu kita diminta untuk sudah ditentukan datanya. Padahal dalam kasus nyata seharusnya database ini fleksibel. Maksudnya apa? Bisa digunakan oleh operator yang ada di dalam yang mengoperasikan database ini. Jadi kan user itu namanya tidak pasti ya, karena di sini diberikan contohnya pasti. Saya mencoba menarik analogi atau logika saya itu ke dalam dimana insert dan rollback ini bisa diberikan parameter yang berbeda. Jadi user bebas menginputkan karakter apa saja atau nama alamat apa saja yang ingin diganti. Misalnya dalam insert commit BMP buatan saya itu, di sini kita hanya melakukan penginsertan nama Tito. Nah, dimana nama Tito ini sudah ditentukan di dalam query-nya. Nih, ID-nya nomor 6, Tito pakai saji jenis kelamin laki-laki. Nah, saya kan membuat insert commit versi saya sendiri atau versi hasil belajar saya, dimana di sini saya menggunakan parameter. Nah, parameter ini sebenarnya bisa dituliskan di sini atau kita gunakan GUI yang ada di PHP MyAdmin. Dimana type dari saya jelaskan, saya berikan gambaran satu-satu. Tipenya saya berikan varchar semua dengan length values. Untuk nama adalah 50, alamat 100, serta gender adalah 1. Namun saya gender di sini menggunakan varchar juga. Nah, hubungannya di sini apa? Ini adalah value insert into, ini adalah perintah biasa yang kita gunakan sesuai dengan contoh di BMP tadi untuk menginputkan sebuah data pasien ke dalam tabel pasien. Namun value-nya di sini saya berikan parameter. Ini adalah nama parameternya, nama, alamat, dan gender. Nah, padahal dalam nama pasien itu type-nya kan harusnya varchar, oke betul. Alamat varchar, oke betul. Tapi jenis kelamin ini kan type-nya adalah enumerator. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan tipe enumerator meskipun ada? Itu karena dalam pengaplikasiannya saya juga mengalami kendala. Kalau saya tanyakan lagi di hasil surfing dari internet dan ChatGPT, kalau kita gunakan GUI atau GUI dari PHP MyAdmin, itu memang sebaiknya enumerator di set sebagai varchar, karena
sistem dari SQL sendiri akan memvalidasi penginputan di luar itu menjadi kosong. Nah, selanjutnya sebenarnya kita jalankan dulu aja. Kita jalankan dulu, berarti insert commit 1. Nah, di sini kita bisa mengetikkan value atau nama itu sesuai dengan kehendak kita. Misalkan kita ketikkan namanya tipe jatuh, alamatnya dikali. Nah, gendernya kita isikan dengan laki-laki. Nah, dalam gender ini karena kita parameternya itu kita berikan tipe varchar, umumnya berarti kita bisa mengetikkan apapun. Namun dalam jenis kelamin itu kan tipe data kita atau tabel kita di tabel pasien itu saya setkan ke dalam laki-laki atau perempuan yang penulisannya L atau P. Nah, yang terjadi ketika kita mengetikkan di luar huruf L atau P, maka tabel atau value dari tabel di gender, tabel pasien di sel gender itu nanti akan kosong karena kita tidak memberikan fungsi if atau validasi untuk melakukan bahwasannya jika bukan laki-laki ya, bukan yang diketikkan itu bukan L atau P, maka data tidak dapat diproses. Jadi kita masih bisa mengetikkan apapun dan jenis kelamin tidak akan tampil. Nah, jenis kelamin tidak tampil. Tapi kalau kita masukkan dengan insert commit execute, misalkan ini kita masukkan jenis kelaminnya adalah laki-laki atau L saja, maka di sini akan tampil menjadi laki-laki. Begitupun dengan perempuan. Nah, di sini saya juga menggabungkan sebuah perintah commit yang sudah diajarkan dalam buku mata pelajaran basis data ya. Jadi di sini saya juga sudah menerapkan commit yang artinya data sudah masuk ke dalam tabel secara permanen. Untuk menghapusnya kita hapus dulu dengan cara delete. Oke. Pun begitu dengan rollback commit parameter yang sudah saya buat. Jadi misalkan karena rollback itu berjalan ketika data belum dicommit, maka kita akan melakukan penginsertan data yang belum dicommit terlebih dahulu. Itu kita menggunakan rollback commit param yang dimana isinya di sini juga sama. Value-nya saya ganti dengan parameter, nama parameter. Di sini saya buat set ke varchar semua ya. Untuk value yang bisa diganti saya hanya menerapkan ID, nama serta alamat. Nah, untuk jenis kelamin sengaja tidak saya masukkan karena takutnya nanti kepanjangan. Nah, jenis kelamin juga nggak bisa diganti pada umumnya. Oke, jadi kita bebas mengganti data yang belum terkomit di dalam sebuah database atau tabel database menggunakan rollback commit parameter ini. Jadi misalkan kita sudah memasukkan tipe yang jelas ini belum terkomit ke dalam tabel pasien, lalu kita masukkan ID atau nama yang ingin diganti, misalkan Tito, nama ID-nya nomor 6, maaf, dengan nama Tito, dengan alamatnya Jalan Pati Seji. Ini adalah value dari data yang akan kita ganti. Kita buat ID baru misalnya 46, nama barunya adalah Rossi, alamat barunya adalah Baltimore. Lalu kita go. Maka data dari Tito yang belum terkomit ini akan masuk ke dalam sebentar, ini kok ada 0. Nah, padahal saya tidak melakukan pengeditan jenis kelamin. Kita cek dulu rollback commit param BM parameter. Alamat baru
Nah, ya nul, auto nul karena apa? Pada jenis kelamin kita tidak masukkan, karena jenis kelaminnya tadi itu kan ada laki-laki ya, data yang belum terkomit. Nah, di sini saya seharusnya sudah menerapkan komit juga. Nah, ini artinya karena jenis kelamin tidak di set atau value-nya tidak ditambahkan, maka otomatis value dalam tabel pasien di kolom jenis kelamin ini maka akan otomatis terset secara default 0, karena MySQL itu memprosesnya ketika tidak ada data yang dimasukkan dalam tipe enumerator, itu adalah defaultnya 0 atau kosong. Nah, untuk selanjutnya berarti commit rollback save point. Nah, di dalam buku BMP saya sudah membuat save checkpoint rollback BMP. Ini adalah yang di simulasi yang diberikan oleh BMP, dimana kita memasukkan nama pasien dengan nama Tito, lalu kita masukkan save point ini, terus kita masukkan lagi nama pasien, lalu kita rollback ke save point nomor 1, yang artinya data ini gugur atau batal untuk diinputkan karena perintah rollback to save point 1, yang artinya query-nya kembali lagi pada kesini, pada titik ini, lalu dilanjutkan dengan penginputan data ketiga dengan nama Samba dengan nomor 8, Jalan Linggang, jenis kelamin laki-laki. Nah, kita coba saja ya. Checkpoint rollback BMP kita execute, maka hasilnya Tito dan Samba sudah terinputkan. Ini Rossi adalah hasil dari rollback parameter yang kita lakukan, dan di sini data dengan atas nama rollback checkpoint rollback param. Ini data dengan nama Tioloba Jalan Sami-Sami, jenis kelamin perempuan, ini tidak jadi diinputkan atau gugur karena perintah rollback to save point 1. Dalam pemahaman saya, save point gini, ada perbedaan persepsi dalam waktu saya belajar ketika perintah save point ini dijalankan dan save point yang dimaksud BMP. Setelah saya kulik lagi di surfing internet dan selancar di AI, saya temukan bahwa save point ini hanya berfungsi atau bekerja ketika kita menuliskan sebuah query, entah ya penjelasan ini benar atau salah, berfungsi untuk memudahkan kita dalam penulisan query secara langsung. Misalkan kita menerapkan checkpoint ini, maka kita bisa kembali lagi ke dalam query nomor sekian tanpa perlu menulis ulang, kira-kira seperti itulah. Sedangkan save point atau checkpoint yang saya pahami itu artinya kita menyimpan sebuah data ini dalam sebuah checkpoint. Misalkan kita data pasien kan 4 ini, berisi 4 ini. Nah, saya juga sudah mencoba untuk membuat checkpointnya dengan nama backup data. Lalu selanjutnya ada yang namanya restore-nya belum saya buat. Berhubung restore-nya belum saya buat, saya akan melakukan praktek backup saja ya. Nah, sepertinya sudah terlalu malam dan saya juga ngantuk. Backup data ini adalah query yang berfungsi dimana saya sudah membuat tabel bernama save point data, yang ini akan merekam atau kalau dalam bahasanya itu biasa disebut dengan snapshot, menyimpan sebuah data ini ke dalam
tabel baru bernama save point data. Misalkan kita klik go, lalu kita jalankan backup data execute, kita kasih nomor 1, maka data yang ada di dalam tabel pasien berisi 4 data ini akan tersimpan ke dalam save point data, tabel save point data dengan jumlah 4 juga. Lalu seharusnya saya di sini membuat prosedur yang bernama restore atau memanggil ulang data, berfungsi ketika kita misalkan analogi saya berjalan itu begini. Misalkan terjadi error dalam database pasien, tabel database pasien mengalami error ataupun mengalami update lah, kita bilang update. Misalkan insert commit ini kita jalankan, insert commit BMP kita jalankan, data berubah menjadi 6, sedangkan data yang terekam masih di save point yang berisi 4 data, maka saya akan melakukan backup lagi, yang dimana value-nya saya isikan nomor 2, yang artinya backupan kedua. Di dalam save point data ini data kita akan berisi 5 data plus 4 data dengan grouping yang berbeda. Grouping nomor 1 adalah ketika saya membackup data berjumlah 4, saya berikan nama groupingnya 1. Yang kedua, saya ketika data sudah saya update menjadi 5 data, saya berikan grouping nomor 2, dan semuanya tersimpan ke sini. Dan kita nanti bisa membuat prosedur yang bernama restore untuk memanggil atau memperbarui atau memanggil ulang backupan kita yang berada di save point ini ke dalam tabel pasien, sehingga data kita akan terreplace sesuai dengan save point atau backupan kita yang kesekian atau snapshot kita yang kesekian. Tergantung kita mau pilih save point ini kan groupingnya ada 1, 2, kita berlanjut mengikuti pengupdatean data, atau data kan terus bertambah atau berkurang, maka bisa kita backup, kita grouping, kita masukkan ke dalam grouping, lalu kita masukkan ulang ke dalam tabel asli yang bernama pasien. Oke, mungkin itu saja untuk rutin. Untuk selanjutnya di sini saya juga akan melakukan praktik bernama trigger, yang dimana trigger itu kita disuruh untuk melakukan penginputan transaksi penjualan sebuah obat. Di sini saya juga sudah membuat tabel obat dengan nama stok obat itu meliputi amicin, amoxin, dan karbida dengan harganya sekian-sekian sesuai dengan buku BMP. Oke, untuk melakukan transaksi obat langsung saja ya, kita insert. Misalkan kita di sini berikan kalau di dalam BMP itu misalkan 4, ID obatnya adalah karbida, dia mau beli, sebentar kita lihat stoknya berapa. Oh ya, lupa stoknya obatnya berapa. Karbida stoknya 5. Misalkan kita transaksi obat, insert, lalu kita masukkan. Kalau ini ID transaksi nggak tahu, kalau di BMP kok dikosongkan, itu kenapa. ID obatnya kita masukkan 3, untuk jumlahnya kita beli 2, harganya tetap dikosongkan. Error. Ini kenapa ya? Obat, bentar, saya mengalami error. ID obatnya adalah 3. Oh, saya salah memasukkan ID obat sepertinya. ID obat adalah 3A003.
ID obat 3 kan, kode obat masuknya sebentar. Transaksi obat pasien kita masukkan 4, ID obat kita masukkan 3, jumlah kita masukkan 3, go. Error. Padahal tadi berhasil. Sebentar, saya sudah. Ini berhasil. Kok bisa berhasil? Berkurang, stoknya benar sudah berkurang. Dalam simulasi memang stoknya akan berkurang dari 5 menjadi 2. Tapi saya nggak tahu, sebentar, coba kita delete dulu aja. Namanya juga praktikum. Makin banyak kegagalan, semakin pusing. Ini kita edit, untuk jumlahnya kita kembalikan ke dalam stok mulai, yaitu 5. Misalkan kita buat sebuah transaksi dengan nama di pasien kita inputkan 1, di obatnya kita masukkan 02, jumlahnya kita masukkan 4, harga walisan. Nah, saya itu lupa kok. Benar, 15.000, 15 kali 4 60. 1, ID pasien 1, di obat 2, jumlah 4, harga 60.000, go. Nah, ini berarti di tabel obat itu akan berkurang jumlahnya dari 15 menjadi 11, kira-kira gitu. Itu intinya menerapkan fungsi atau mempraktikkan dari apa yang telah dipelajari dari fungsi relasi dan cascade, on delete, on update, cascade ataupun restrict dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan dalam PMP. Nah, yang menginisiasi program ini apa sih, atau yang query yang berada di balik tabel transaksi obat dan tabel obat itu sendiri, itu ada namanya trigger. Jadi kalau rutin itu berfungsi ketika kita membuat sebuah otomasi atau melakukan step yang berulang, kita itu bisa membuat sebuah rutin di dalam sebuah database yang selanjutnya bisa kita gunakan di backend kita untuk sistem kita. Nah, untuk trigger itu apa? Kalau trigger itu adalah sebuah sistem dari query database yang dia tuh cara kerjanya menunggu dari event atau parameter yang diinputkan, yang diterima dari user atau operator yang melakukan transaksi ataupun apa ya istilahnya, transaksi dengan database itu sendiri, interaksi dengan sebuah database melalui GUI dari database itu sendiri. Nah, pada kasus ini bentar kita lihat dalam query di triggernya, update obat, set stok obat. Stok itu sama dengan stok, set stok. Ini trigger ini berfungsi untuk mengupdate stok obat, dimana stok obat itu adalah stok dikurangi new jumlah. Jumlah ini adalah event yang dimasukkan user, where ID obat, new ID obat. Nah, dia juga akan membuat sebuah
dimana trigger yang dimasukkan ID obat dari user itu nomor berapa. Jadi intinya trigger ini berfungsi untuk mengupdate stok obat ketika transaksi dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu lo yang bisa saya paparkan lagi ya, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.